Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Oke, baik. Masih banyak yang masih close video ya. Ini saya nggak tahu kenapa, karena sinyal kamu atau kamu yang di situ nggak klik. Tolong ya. Wallace, Quincy, Thomas, Jeffrey, Charles. Ini 5 orang ini saya anggap absen ya. Saya sudah ulang-ulang katakan tidak ada yang close videonya. Posisi kameranya yang bagus, Nak. Tidak ada yang di situ tidur-tiduran. Duduk yang baik. Duduk yang baik. Duduk yang baik, Wallace. Fenicia, where are you? Gilbert. Oke, baik. Terima kasih. Good morning, everybody. Oke, semua bisa dengar suara Miss di sini? Bisa? Oke, Nathan. Baik. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Semua anak-anaknya duduk yang rapi. Sediakan buku dan alat tulis kamu. Oke, minggu lalu Miss sudah sebutkan untuk anak-anaknya menyediakan buku garis 5. Bila tidak punya, Miss ada kasih solusi anak-anaknya garis sendiri bukunya. Ya, Miss ada kasih solusi sama anak-anaknya untuk digaris saja bukunya. Kalau anak-anaknya rajin, anak-anaknya bisa menggariskan sendiri di buku tulisnya ya. Paham ya? 3C and 3D. Baik. Sediakan buku dan alat tulisnya. Sekarang perhatikan layar yang ada di depan kamu. Oke, minggu lalu Miss udah jelaskan notasi itu ada 2. Sudah kita pelajari notasi angka. Hari ini kita akan membahas sedikit untuk penggunaan notasi balok. Nah, perhatikan lagi. Pengertian notasi. Sudah duduk yang rapi sayang? Cara pelafalan kita dalam mengucapkan simbol tangga nada. Nah, tangga nada kalau di C mayor, ini contohnya ya. C, D, E, F, G, A, B, C, oktav. Miss ulang kembali. Artinya dalam satu oktav itu terdiri dari 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang bagaimana cara kita menuliskannya ke dalam sangkar nada atau garis 5? Perhatikan. Ini juga sudah Miss share minggu lalu. Sudah dituliskan ke catatannya, sudah? Sudah ditulis ke catatannya? Tidak ada yang respon? Siapa yang belum mencatat di rumah? Gavin sudah menulis kembali. Sudah? Jevoniko sudah menulis? Siapa yang belum menulis catatannya, Nak? Ayo. Selesai pembelajaran ini dilengkapi catatannya, sayangnya. Oke, thank you. Baik. Nah, perhatikan semua. Notasi inilah yang mau kita tulis ke dalam buku garis 5 kita itu. Nah, jadi buku garis 5 itu memudahkan anak-anaknya untuk menuliskan kembali si not ini. Ya, bukan ada arti yang lain. Bukan untuk kita kenapa Grace?
Miss, Ya. yang itu saya belum tulis di catatan. Ya, nanti tuliskan kembali ke catatannya sayangnya. Kan Miss tadi ada Miss. katakan kan, setelah daring ini kamu boleh tuliskan kembali ke catatannya. Oke, terima kasih Grace. Sudah, ada lagi? Sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan share screen kamu. Di sini Miss ada tuliskan garis paranada atau garis 5 adalah garis tempat untuk meletakkan notasi balok. Nah, perhatikan garisnya ini ada 5 ya nak. Hitung dari bawah. 1, William. Perhatikan ke depan William. Hey boy, semua perhatikan ke depan. Hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis-garis yang ini nak disebutlah dia dengan garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5. Paham? Nah, di atas garis ini kan ada yang kosong-kosong seperti ini kan nak? Ada kan Jovelyn? Ini disebut dengan spasi ya sayangnya. Hitung lagi dari bawah. Spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Jadi begini nanti bentukannya. Perhatikan ke depan. Bisa nampak? Spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Bisa? Oke, Miss minta satu anaknya membacakan yang tadi Miss bilang dari garis 1 sampai garis 5. Siapa mau mencoba? Hanya membacakan garis 1 sampai garis 5. Anybody want to try? Howard, where are you going? Tidak ada yang mau mencoba? Miss ulang sekali lagi ya nak. Kita hitung dari paling bawah. Garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5. Oke? Di atas garis ini ada ruang kosong, itu disebut dengan spasi. Spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Sudah? Sampai situ dapat ya? Nah, sebelum meletakkan sinot ini, kita harus juga meletakkan yang namanya kunci. Gunanya kunci agar kita memahami nak, notasi atau nada apa yang di dalamnya. Oke, perhatikan lagi. Kunci G simbolnya seperti ini ya. Kunci G simbolnya seperti ini. Pertama sekali garisnya itu diambil dari garis kedua. Jadi artinya kunci G adalah landasan kita dalam membaca notasi balok. Nah, bentuknya seperti kepala biola. Tahu biola? Ada yang pernah melihat biola? Oke, thank you Keanu. Umumnya si simbol kunci G ini diletakkan di depan garis paranada. Seperti ini bentuknya. Bisa ya dilihat ya nak? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Sampai sini aja dulu, sebelum kita lanjut ke yang lain. Atau ada yang masih bingung? Baik, silakan Teresa. Miss, bukunya yang kayak gini, Miss. Coba jauh sedikit nak dari speakernya, biar jangan pecah suaranya. Iya, coba lebih dekat lagi sayang. Kurang nampak Miss-nya. Mana Teresa tadi? Nah, ini Miss bukunya. Oke, baik. Terima kasih Teresa. Nah, yang Teresa tunjukkan itu buku halus kasar ya sayangnya. Ya, itu buku halus kasar. Jadi biasanya itu digunakan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu pun mau memakai itu, boleh. Tapi Miss jelaskan lagi, itu bukan buku garis 5, ya. Oke, ada lagi, silakan Michelle.
Miss, buku garis 5 yang ini ya? Dekat lagi? Lebih dekat? Oke, bukan ya nak, itu bukan buku garis 5 ya. Miss share ya, ini buku garis 5. Perhatikan semua. Mana dia? Ini buku garis 5 ya nak. Bisa terlihat? Bisa nampak? Ini dalamnya ya. Jadi bukunya seperti apa? Perhatikan lagi. Ini bukunya. Bisa lihat? Kayaknya Miss sudah share lah ke GC sayang. Bukunya bagaimana? Ya. Kak. Jadi bila anak-anaknya tidak membeli buku ini, boleh garis sendiri. Misal bilang, boleh garis sendiri buku catatan kamu, boleh garis-garis sendiri 5 buah. Ya, tidak ada paksaan harus membeli. Sekali lagi, tidak ada paksaan untuk membeli, anaknya boleh garis sendiri. Oke? Jadi nanti bilang sama mama papanya, boleh ma, boleh pak digaris. Tidak dipaksa atau tidak diwajibkan harus membeli. Sudah? Kalaupun mau membeli, boleh. Lebih baik jadi anak-anaknya tidak repot ataupun tidak capek ya. Bisa dipahami ya bahasa Miss ya. Ada lagi mau bertanya? Keisa, where are you? Jangan ditutup dengan jari kamu, Keisa. Baik, sekarang kita lanjut ke intinya. Kita mau belajar tentang menuliskan si notasi ini ke dalam buku garis 5-mu. Siap-siapkan buku garis 5-nya di depan kamu. Sudah ada yang namanya garis 5 seperti ini. Sekarang anak-anaknya menggambarkan si simbol kunci G di buku garis 5. Di buku garis 5-nya. Oke, jadi perhatikan bagaimana Miss menggambarnya. Lihat cara Miss Opi menggambarnya. Pertama, garis dulu, sorry. Garis dulu si 5 ini, si garis ini ada 5 ya. 2, 3, 4, 5. Perhatikan semua ke depan, jangan yang lain dikerjakan. 5. Sudah? Udah 5 garisnya benar? Baik. Sekarang lihat. Ini si garis 1, ini si garis 2, ini garis 3, ini garis 4, dan terakhir adalah garis 5. Paham? Apa namanya tadi? Garis. Sudah? Tapi kalau yang space ini namanya adalah spasi. Wait ya. Namanya spasi. Spasi 1. Oke, anaknya yang tadi barusan berbicara tolong di-mute di situ, Nak. Ini spasi 1 sudah. Berarti di atasnya spasi berapa? Spasi berapa di atasnya ini, Teresa? Good, spasi 2. Spasi 2. Di atasnya lagi berapa? Spasi? Good. Di atasnya lagi berarti berapa? Spasi berapa? Pintar. Jadi, garis itu ada 5, sedangkan si spasi ada 1. Bisa paham? Spasi ada 1. Spasi ada 4. Sekali lagi. Di garis ada 5, spasinya ada berapa? 4. Pintar. Oke, sekarang kita mau nuliskan si kunci G tadi. Oke, Miss tadi ada bilang kunci G itu digambarkan di garis dimulai dari garis berapa tadi Miss bilang?
Garis kedua. Perhatikan lagi. Garis lagi dia. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Nak? Sekarang kita hitung. Di garis kedua kata Miss tadi kan, berarti 1, 2. Mulailah dari sini. Bisa, Nakku? Oke, caranya bagaimana? Perhatikan. Putar, wait ya. Sorry. Putar, tarik, atas, bawah. Sekali lagi. Garis kedua ya sayang. Putar, tarik atas, turun bawah. Bisa? Bisa, Nak? Oke. Sekarang ambil alat tulisnya, gambarkan di buku garis 5 kamu. Ikuti arahan Miss. Di garis kedua, putar, tarik atas, turun ke bawah. Yuk, mulai. Semua menggambar garis, simbol kunci G. Semua. Nanti raise hand ya, nanti raise hand. Sudah? Tunjukkan sama Miss Opi dari si Grace. Tunjukkan Grace. It's okay. Kalau permulaan biasa itu, Nak. Kurang rapi atau kurang bagus. Good. Teresa. Teresa Gan, your turn. Oke, pintar. Michelle Gracia. Cantik, pintar. Yervan, you. Yervan Lucius Halim. Mana simbol kamu, Yervan? Arahkan layarnya ke arah buku kamu, Nak. Yervan, can you hear me? Yervan bisa dengar saya? Oke, arahkan simbolnya. Arahkan ke simbol, sayang. Jangan ke wajah Yervan. Belum siap? Oke, cepat siapkan. Gavin. Mana punya Gavin? Pintar. Si Jevoniko. You. Mana, Bang? Pintar. Justin Grayson. You. Justin? Oke, William. Where's yours, William? Jovelyn. Geser sebelah sini, saya nggak nampak. Oke, good job ya. Wilbert. Wilbert Fernando. Mana punya Wilbert? Lebih dekat. Yeay, bagus-bagus ya. Chelsea. Flawina. Mana Chelsea punya? Pinter, thank you. Drake Jaden Wijaya. Mana boy? Lebih dekat lagi? Oke. Pinter, thank you. Arisa. Arisa mana, Nak? Oke, cantik sekali. Terima kasih. Riuna. Riuna mana? Riuna Hikari. Hurry up, Riuna. Oke, si Howard.
Howard Govino. Don't be shy, boy. Hello, Howard. Where's yours? Pelan-pelan dari garis kedua, naikkan ke atas, baru turunkan. Oke, si Chloe. Chloe. Yeay, good job, girl. Cherin, Arista, thank you ya. Cherin, Arista. Cherlin Arista, sorry. Cherlin Arista, where's yours? Mana punya kamu, nak? Tunjukkan sama Miss Hopi-nya. Bukan bukunya, sayang. Simbol kunci G tadi. Siapa lagi mau menunjukkan sama Miss? Vanessa udah? Vanessa Wibisono? Kalau tidak mencoba, nak, kita tidak tahu itu benar atau tidak. Ya, jangan malu-malu. Di sini semua belajar. Silakan si Fiorella. Mana Fiorella? Oke, Evelyn, coba tunjukkan Evelyn sama Miss. Wow, so many. Good job ya, girl. Si Alexander Chandra. Mana dia, nak? Oke, terima kasih buat anak-anaknya yang antusias ya. Di rumah dicoba ya, nak. Meskipun masih miring-miring ataupun tidak tegak, nggak apa-apa. Namanya kita masih belajar ya. Oke, sekarang perhatikan lagi layarnya. Sesudah itu, perhatikan. Ini kan tadi udah kunci G kan? Sekarang bareng-bareng sama Miss tuliskan di bukunya itu, tuliskan di samping si kunci G 4/4. Begini, yuk semua. Jangan di-close videonya ini. Kenapa ini payah sekali dibilang? Apa artinya kamu close seperti itu? Sudah, tuliskan 4/4, nak. Oke, coba tampilkan sama Miss Arisa. Punya kamu, Arisa? Di samping si notasi, kakak buat 4/4 seperti ini. Di samping di samping kunci G, tuliskan 4/4 seperti ini, sayang. Sudah? Paham ya? Oke, coba Jovelyn mana? Tunjukkan sama Miss. Di samping si kunci G, tuliskan 4/4 seperti ini. Nampak ya di layarnya ya? Tuliskan 4/4 di sampingnya, sayang. Paham? Ada yang nggak paham? Oke, Grace pinter. Grace Valencia. Seperti Grace ini ya. Oke. Good job, Teresa. Baik. Sudah? Nah, sekarang kita mau nuliskan, nak. Perhatikan lagi. Wait ya. Kita kembali ke si note yang tadi. Nah, di sini kan anak-anaknya bisa menjumpai note-nya itu ada yang nilainya 4 ketuk. Ada yang 2 ketuk, ada yang 1,5. Artinya yang 4/4 tadi, sayang, artinya dalam satu birama hanya boleh masuk si 4 saja. Jadi, kalau kamu menuliskan ini aja, itu sudah satu birama. Paham? Jadi kalau misalnya Miss, saya mau nuliskan ini Miss, dua-duanya ini boleh? Bolehlah. Kenapa tidak? Karena 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, biar lebih jelasnya, Miss coba satu ya. Miss akan coba satu contoh. Perhatikan lagi ke depan. Dibuat lagi si garis ini.
Dibuat lagi garis biramanya ada 4. Kenapa ini? Sorry, ada 5. Ya. Garis para nada itu ada 5, sorry. Oke, udah 3, 4, 5. Oke, setelah itu Miss buat apa yang kedua, Nak? Kunci G. Kunci G dari garis kedua. Seperti ini. Bisa lihat? Bisa lihat, kalau lihat thumbs up, Nak. Kalau bisa lihat thumbs up. Setelah si kunci G, kita mau menuliskan apa? Garis birama. Berapa tadi Miss bilang? Contohnya 4/4 ya. Oke. Sudah. Artinya dalam satu birama ini, satu kolom ini, hanya boleh 4 ketuk artinya, Nak ya. Jadi Miss buat seperti ini contoh. Nah. Berapa nilainya kalau bulat seperti ini, Nak? Berapa nilainya, Gavin? Berapa nilai, Gavin? Ini berapa nilainya? Kalau yang bulat saja? 4 ketuk. Pintar. Jadi artinya apa, Miss? Berarti satu birama tadi sudah benar, kan? Nah, kalau udah masuk satu birama, anak-anaknya garis lagi. Bagaimana, Miss, cara garisnya? Perhatikan lagi. Wait. Udah bisa seperti itu, Nak, digaris, sorry ya, kurang rapi. Oh. Di garis dia, lurus ya, Nak. Sorry, ini nggak bisa lurus. Oke. Baru Miss buat lagi seperti ini. Berapa nilainya ini, Nak? Kalau dia bulat ada tangkainya? Berapa nilainya? Bulat ada tangkai. Berapa di layarnya Miss buat di sini? Siapa bisa? Bulat ada tangkai. Berapa nilainya? Halo? Gak ada yang tahu? Berapa, Gavin? Berapa bulat aja? 2. Terus kan Miss buatnya tadi kayak mana? 2 kali seperti ini kan? Berarti 2 tambah 2 berapa, sayang? 4. Nah, berarti udah benar Miss Sophie buat ini. Benar kan? Nah, inilah artinya 4/4. Jadi nanti di rumah, Miss akan kasih tugas, contohnya. Bulat tambah bulat saja. Berapa ketuk? Siapa bisa? Bulat tambah bulat saja. Berapa nilainya? Tadi berapa nilainya yang bulat, Nak? Berapa nilai yang buat bulat tadi? 4. Berarti 4 tambah 4 berapa? Oke, silakan Grace. Berapa jawabannya, sayang? 8. 8 apa, sayang? 8 ketuk. Pinter. Oke. Jadi nanti Miss akan kasih tugas seperti ini ya. Nih, Miss kasih lagi. Wait ya. Sekarang Miss buat seperti ini. Kalau dia bulat, ada tangkai, tambah bulat saja. Berapa nilainya? Ini tadi berapa nilainya? Berapa tadi nilainya? Tadi udah disebutkan Gavin. Berapa nilainya? 2. 2 tambah si bulat aja. Kalau bulat berapa tadi nilainya? 4. Berarti 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4 berapa? Siapa bisa jawab selain Gavin dan Grace?
Coba Teresa, berapa nilainya sayang? 6. Pinter. 6 apa? 6 ketuk. Pinter. Jadi bisa nanti Miss kasih tugas seperti ini. Gampang kan? Gampang kan? Ada yang bilang susah? Ada yang bilang susah? Kalau susah biar Miss ulang lagi. Paham semua? Paham, Miss. Iya, yang mau bertanya silakan. Oke, Gilbert. Sebelum waktunya habis ini, silakan Gilbert. Apa yang mau ditanyakan Gilbert? Silakan Gilbert. Anak-anaknya kalau raise hand berarti ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, jangan di raise hand, nak. Ada lagi yang mau bertanya? Paham semua? Paham, Miss. Jadi semua anak-anaknya sudah paham. Terima kasih buat hari ini. Miss akan share untuk tugasnya. Semua perhatikan GC-nya. Kirim semua ke GC ya sayangnya. Jadi nanti tugasnya adalah menghitung nilai-nilai not tadi. Fotokan hasil tugas kamu yang lurus. Jangan terbalik atau mereng atau blur. Ya? Bisa ya? Oke, terima kasih buat hari ini. Selamat pagi. See you, bye.